Allah SWT meletakkan kebahagiaan manusia di dalam agama. Agama dikerjakan dengan kekuatan iman. Amal yang kita kerjakan harus mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal yang pertama kali dihisab di akhirat adalah sholat. Sholat kita akan bagus kalau ilmu kita betul. Kemudian kita akan bisa khusyuk mengerjakan amal kalau hati kita selalu berzikir di luar sholat. Dan kita tunaikan hak-hak saudara kita. Niat ikhlas semata-mata karena Allah, dan untuk mendapatkan sifat-sifat kebaikan sahabat, kita keluar jalan Allah. Semenit siap. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerja dakwah ini bukan hanya intikoli, tetapi juga ada makomi. Sebagaimana sahabat-sahabat, mereka bukan hanya keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada masa mereka juga untuk menghidupkan amalan di rumah mereka, di masjid mereka, di kampung mereka. Karena kita ini hadimnya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain kecuali kita mengikuti kehidupan para sahabat. Sabiquna awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang awal menerima Islam, orang-orang yang awal masuk Islam, yaitu kalangan muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mencontoh mereka dengan baik, kehidupan sahabat dicontoh dengan baik, maka Allah akan ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Maka jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah hadirin adalah dengan kita mengikuti muhajirin dan ansar. Nah, bagi kita yang tidak keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, atau bagi kita nanti yang setelah keluar kita kembali ke kampung kita, maka kita menghidupkan dakwah di kampung kita disebut dengan nama makomi. Bagi laki-laki, makomi laki-laki ada 5 amalan masjid. Bagi laki-laki di masjid. Jadi dakwah lelaki dan wanita ini cuma medannya yang sedikit berbeda. Laki-laki lebih banyak di luar rumah, wanita lebih banyak di dalam rumah. Kadang-kadang lelaki masuk dalam rumah untuk buat dakwah, kadang-kadang ibu-ibu keluar dari rumah untuk menjalankan kerja dakwah. Tetapi porsinya bagi laki-laki lebih banyak di luar rumah, wanita lebih banyak di dalam rumah. Dan ini merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau laki-laki itu berada di luar rumah, wanita dalam rumah. Kalau lelaki banyak di dalam rumah, tak keluar-keluar, maka fitrah laki-lakinya akan berubah menjadi fitrah wanita. Jadi lembut, penakut, mudah sakit hati. Ini karena tak keluar-keluar, terlalu lama di rumah. Sebaliknya bagi wanita yang sering keluar rumah, walaupun tak keluar, keluar juga rumah, maka berubah fitrah wanitanya menjadi fitrah laki-laki. Oh, enggak, dia aja yang mengatur. Kan? Suaminya diatur. Kapan suami hendak keluar, dia yang menentukan. Kapan suami tak keluar, dia yang menentukan. Berubah sudah amir sab di rumah. Yang tak berjanggut amirnya. Kenapa? Karena yang laki-laki tak keluar-keluar, asyik di rumah saja. Yang perempuan asyik nak keluar saja dia. Maka hari sekalian untuk mengembalikan fitrah lelaki dan wanita, Allah turunkan kerja dakwahnya. Maka ada masanya laki-laki keluar rumah, ada masanya dalam rumah. Ada masanya wanita keluar rumah, tapi lebih banyak masa di dalam rumah. Makomi wanita apa? Makomi wanita 3 perkara. Yang pertama, menghidupkan taklim di rumah. Yang kedua, hadir taklim mingguan masturah. Dan yang ketiga, keluar 3 hari per 3 bulan sekali. Jadi makomi ibu cuma 3 ini aja nih. Menghidupkan taklim di rumah, hadir taklim mingguan masturah, keluar 3 hari per 3 bulan sekali. Kecuali bagi masturah yang sudah pengalaman, sudah 2 bulan IP, sudah negara jauh, sudah 40 hari dalam negeri, 15 hari sudah berkali-kali, 3 hari istiqomah. Bagi masturah yang sudah istiqomah seperti ini, suaminya istiqomah, istrinya istiqomah, bagi pasangan yang seperti ini, boleh keluar kapan-kapan saja sesuai dengan takaza yang dimusyawarahkan.
Walaupun baru pulang keluar 40 hari. Baru seminggu. Terbentuk lagi jemaah 40 hari. Tak ada yang bawa. Dia bersedia dengan musyawarah. Orang ini boleh lagi keluar 40 hari di tahun yang sama 2 kali. Kalau 40 hari boleh, kira-kira 10-15 hari boleh? Lebih boleh lagi lah. 3 hari lebih boleh lagi. Tapi ini berlaku untuk masturo dan suaminya yang aktif dan istiqomah. Dan keluarnya dimusyawarahkan oleh markas. Kalau diizinkan, walaupun dia sudah semangat, suami istri ingin, tapi kalau markas menyatakan tidak boleh, maka tidak boleh. Jadi ini berlaku hanya untuk masturo dan ahbab yang aktif, yang lama, yang istiqomah. Tapi secara umum, makomi wanita hanya 3 saja. Pertama, menghidupkan taklim di rumah. Yang kedua, hadir taklim mingguan masturat. Dan yang ketiga, keluar 3 hari per 3 bulan sekali. Nah, taklim rumah ini yang pertama. Taklim rumah ini, tanggung jawab taklim rumah sebenarnya bapak. Kalau tidak ada bapak, baru ibu bertanggung jawab. Maka dimusyawarahkan mana waktu yang paling sesuai agar semua ahli keluarga bisa berkumpul di waktu yang sama. Mana yang paling sesuai waktunya? Keluarga semua bisa berkumpul. Kita 2 hari kemarin di sini, di rumah Pak Zahar, taskil ketika dikeluarkan, beberapa ahbab di Tanjung Balai taklimnya ba'da subuh. Ada lagi yang ba'da tahajud. Nah, nampaknya paten ini. Kalau bangun tahajud, kalau tak terbangun, taklim pun lewat. Jadi jangan buat taklim ba'da tahajud. Karena kita bukan macam Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kita ini masih Abu Bakar ecek-ecek lagi. Jadi jangan buat taklim ba'da tahajud. Kalau buat tambahan ba'da tahajud, silakan muzakarah-muzakarah. Tapi taklim harian jangan buat ba'da tahajud. Karena anak kita pun mungkin tak bangun. 1. Yang kedua, kita lihat dalam buku taskil itu taklim ba'da subuh. Ini ba'da subuh atau ba'da isra? Kalau ba'da subuh pun tak boleh. Jangan buat taklim ba'da subuh. Kenapa? Karena dipastikan bapak tak boleh ikut taklim. Kalau dibuat ba'da subuh, ibu aja yang taklim di rumah. Bapak tak pernah ikut. Kenapa? Bapak ada program di markas. Biasanya secara umum mahala taklim harian ba'da subuh. Dilanjutkan dengan musyawarah. Dilanjutkan sholat isra. Dilanjutkan UMM. Jadi kalau dibuat taklim ba'da subuh, orelah seumur hidup ayah tak pernah ikut taklim di rumah. Padahal taklim rumah ini tanggung jawab bapak. Walaupun tak bisa setiap hari, minimal seminggu 2-3 kali kita ikut taklim bersama anak istri di rumah. Kecuali kita lagi takaza keluar. Tapi kalau lagi di makomi, jangan dibuat selepas subuh. Ini yang kedua. Yang ketiga, jangan taklim rumah dibuat ba'da maghrib. Karena ini pun menjadi sebab bapak tak pernah ikut taklim. Jauhlah 1, jauhlah 2, musyawarah halkah, musyawarah markas, malam markas. Udah 5 malam ini bapak di masjid ini. Maghrib ya kan? Bila lagi dia tak duduk taklim? Maka 3 waktu ini jangan dibuat nih. Ba'da tahajud tadi kan? Ba'da subuh, ba'da maghrib. Jangan dibuat taklim di waktu ini. Karena bukan cuma bapak, anak-anak pun mungkin tak bisa ikut. Kalau pada tahajud, anak-anak tertidur. Kalaupun duduk taklim, duduk macam bapak di masjid lah. Cuma yang baca aja yang tak tidur, yang lain semua tidur. Selepas subuh juga tadi, anak-anak mungkin masih ngantuk, tertidur. Bapak tak bisa ikut. Jadi kapan waktu taklim bisa dimusyawarahkan, bisa dibuat? Terserah. Di luar waktu yang 3 ini. Ada ahbab yang bisa buat taklim selepas isra, ada yang selepas duha. Karena memang di waktu itu dia tak bekerja. Jualan bakso dia, sore baru jualan. Kan? Jadi pagi yang bisa, silakan pagi. Ada yang bisa pada zuhur, silakan pada zuhur. Pada asar, boleh silakan. Pada isya yang paling umum, pada isya, jadi sebelum tidur, kita sudah berkumpul dengan anak istri untuk buat taklim. Tapi kalau
ada yang bekerja di malam hari, memang tak bisa di malam hari, cari waktu lain yang keluarga bisa berkumpul ramai. Kemudian taklim yang kita buat di rumah kita yaitu taklim 5 amal. Apa taklim 5 amal? Pertama halaqah tajwid, yang kedua taklim kitabi, yang ketiga mudzakarah 6 sifat, yang keempat taskil, dan yang kelima musyawarah. Jadi 5 amal ini kita hidupkan di rumah kita. Jadi bapak-bapak 5 amal di masjid, musyawarah harian 2,5 jam, jolah 1, jolah 2. Kemudian keluar 3 hari setiap bulan, membentuk jemaah 3 hari setiap bulan. Ini makominya bapak-bapak. Makominya ibu-ibu tadi, yang pertama taklim di rumah. Taklim dengan 5 amal. Yang belum 5 amal, berniat untuk buat 5 amal. Yang sudah buat setengah jam, niat untuk naik menjadi 45 menit. Naik menjadi 1 jam. Naik menjadi 1 jam setengah. Sekarang mau saat minta agar taklim rumah mengarah kepada 1 jam setengah. Dengan 5 amal itu insya Allah 1 jam setengah itu bisa berjalan. Bapak Ibu sekalian Allah SWT, kalau di rumah kita harimnya hidup taklim, maka suasana malaikat akan selalu berada di rumah kita. Kalau suasana malaikat ada hadirnya, sifat-sifat malaikat akan menurun kepada kita, istri kita, anak-anak kita. Apa sifat malaikat? Sami'na wa ata'na. Malaikat itu kalau diperintahkan rukuk, dari mulai diciptakan sampai mati, rukuk terus tak berdiri-berdiri. Begitu ketaatannya. Kalau perintahkan sujud, sujud. Apa saja perintah Allah akan dikerjakan, tidak tawar-tawar. Begitu juga hadirnya kalau sifat malaikat ada dalam diri kita, maka kita pun akan menjadi orang yang taat kepada Allah. Suami taat kepada Allah. Istri taat kepada Allah, taat kepada suami. Anak taat kepada Allah, taat kepada ayah dan ibu. Jadi sifat ketaatan itu akan datang kalau taklim kita ada di rumah. Lebih lama taklimnya, maka lebih lama malaikat berada di rumah kita. Semakin lama malaikat di rumah kita, semakin memungkinkan sifat malaikat itu lebih banyak masuk ke dalam diri kita. Jadi, taklim dengan 5 amal. Halaqah tajwid, buat di rumah kita halaqah tajwid. Untuk memperbaiki bacaan kita. Boleh 10 surah. Atau mungkin 2 surah saja. Fatihah dengan Alam Taro. Fatihah dengan Li'ilafi. Silahkan. Kalau orangnya banyak, kalau bisa dibagi 2 halqah, bagi 2 halqah. Kalau tidak bisa, 1 halqah saja. Siapa yang paling bagus bacaannya di rumah, dia yang menjadi kondak untuk mengatur halqah tajwid. Kalau anak yang lebih pandai daripada omaknya, maka omak belajar kepada anak. Kalau bapak yang lebih pandai, anak istri belajar kepada suami. Sekarang ini anak-anak kita umumnya sudah banyak pesantren, ya kan? Maka kalau anak kita sudah tamat dari pesantren atau sudah belajar Al-Quran, bacaan dia lebih bagus daripada kita, jangan malu belajar kepada anak. Tapi kalau memang bapak lebih bagus, semua belajar kepada bapak. Ibu lebih bagus, semua belajar kepada ibu. Halaqah tajwid agar diperbaiki. Bacaan Quran kita diperbaiki karena ini dipakai dalam sholat. Khususnya Fatihah. Setelah itu baru taklim kitabi. Taklim kitabi di rumah sebaiknya bahasa Arabnya dibaca. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya. Walaupun bacanya agak lambat. An Anas bin Malik. Enggak apa-apa. Kalau di rumah, tapi kalau di masjid yang tidak lancar bahasa Arab, jangan baca bahasa Arab. Dongkol orang dengar bacaan kita nanti, ya kan? Bagi bapak ini. Oh, enggak kali dia bahasa Arabnya dibacanya, biar nampak keustaz-ustazannya sedikit, ya kan? Tapi bacanya itu balik-balik. Nah, ini jangan dibuat kalau di masjid. Kalau di rumah, nggak apa-apa, salah-salah sedikit nggak apa-apa, karena bahasa Arab itu punya roh tersendiri. Jadi kalau di rumah, bagus kalau bahasa Arabnya kita baca. Kemudian baru terjemahannya. 1 hadis dibaca 2-3 kali. Jangan sekali lewat aja. Baca 2-3 kali baru keterangannya. Muhammad Yusuf rahmatullahi alaih mengatakan, aku lebih suka membaca 1 hadis sebanyak 2 atau 3 kali daripada membaca 2-3 hadis tapi hanya sekali. Jadi maksudnya lebih sering dibaca itu lebih bagus.
Di talim kitabi dibaca seperti itu. Apa kitab yang dipakai? Muntakhab dan Fadilah Amal. Fadilah Amal itu termasuk Fadilah Sedekah. Berganti-gantian. Kalau hari ini Muntakhab, besok Fadilah Amal. Hari ini Muntakhab, besok Fadilah Amal. Berganti-gantian. Siapa yang baca juga berganti-gantian sesuai dengan musyawarah. Setelah itu baru Mudzakarah 6 sifat. Mudzakarah 6 sifat ini yang paling bagus, Mudzakarah 6 sifat dibuat seperti bayan. Kalau ibu-ibu seperti taklim yang pagi menjelang zuhur. Satu orang ngomong 6 sifat. Lancar semuanya. Kemudian kalau tidak mampu seperti itu, maka 6 sifat boleh dibaca. Arti, maksud, tujuan, kelebihan, cara mendapatkan. Kalau bisa dihafal, dihafal tuh. Arti, maksud, tujuan, kelebihan, cara mendapatkan. Paling tidak 6 sifat ini dibaca judulnya pun jadi. Allah SWT meletakkan kebahagiaan manusia dalam agama yang sempurna, yaitu agama Nabi Rasulullah SAW. Hari ini umat tidak mampu memahamkan agama sempurna karena kelemahan iman. Sedangkan sahabat, mereka bisa memahamkan agama sempurna karena pada diri mereka terdapat 6 sifat yang utama. Yaitu yakin kepada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salat khusyuk dan khudu', ilmu ma'adzikir, ikramul muslimin, niat yang ikhlas, tasihun niat. Yang keenam, dakwah wa tabligh, huruf fisabilillah. Cukup itu saja. Itu paling minimal. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah biasa keluar masturah, bisa 6 sifat ini disampaikan panjang bisa, singkat bisa. 6 sifat ini bayar 5 jam pun bisa. Tapi semenit pun bisa, semenit. Kan bisa semenit kita 6 sifat. Gimana 6 sifat semenit? Allah SWT meletakkan kebahagiaan manusia di dalam agama. Agama dikerjakan dengan kekuatan iman. Amal yang kita kerjakan harus mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal yang pertama kali dihisab di akhirat adalah sholat. Sholat kita akan bagus kalau ilmu kita betul. Kemudian kita akan bisa khusyuk mengerjakan amal kalau hati kita selalu berzikir di luar sholat. Dan kita tunaikan hak-hak saudara kita. Niat ikhlas semata-mata karena Allah. Dan untuk mendapatkan sifat-sifat kebaikan sahabat, kita keluar jalan Allah. Semenit siap. Jadi 6 sifat ini semenit bisa, 10 menit bisa, 100 menit bisa, 1000 menit pun bisa. Tapi yang jelas setiap hari 6 sifat harus diperdengarkan di rumah kita. Berikutnya taskil. Setelah 6 sifat, maka taskil. Siapa yang mentaskil? Yang muzakarat 6 sifat. Terakhir, huruf fisabilillah. Maka kalau bapak yang 6 sifat, dia akan mentaskil. Kapan Umi siap keluar 15 hari masturah? Kapan 40 hari? Kita kan tahu mana takaza istri yang belum dicapai. Orang kita yang bawa dia, ya kan? Kalau istri kita sudah keluar 3 hari sekali, taskil. Kapan lagi kita keluar 3 hari? Kalau sudah 3 hari 3 kali, kapan kita keluar 10 hari, 15 hari? Yang sudah 10-15 hari, kapan kita keluar 40 hari? Yang belum ke IP, kapan kita ke IP? Yang sudah ke IP, kapan negara jauh? Kalau suami yang 6 sifat, maka dia mentaskil istrinya. Kalau istri yang 6 sifat, maka dia akan mentaskil suaminya. Ibu akan tahu juga apa yang belum disambut takaza oleh bapak. Oh, suamiku belum 4 bulan. Kapan bapak 4 bulan? Belum IP. Kapan bapak IP? Belum negara jauh. Kapan ke negara jauh? Anak kan istri tahu juga. Kapan mama IP, mak? Kapan ayah negara jauh, ayah? Ya. Jadi, siapa yang 6 sifat itu yang akan mentaskil, dan taskilnya adalah kepada takaza yang belum diambil. Kalau ayahnya belum IP, taskil ke IP. Setiap hari, kapan ke IP? Kapan ke IP? Sampai pala ayah tadi kan. Besoklah aku berangkat. Berangkat lebih. Jadi harus kita Allah SWT, ini taskil. Setelah itu baru musyawarah. Musyawarah singkat saja. Yang dimusyawarahkan cuma siapa besok yang baca kitab, siapa yang mudzakarah 6 sifat. 2 itu aja udah. Jadi sampai yang panjang musyawarah. Mau beli kipas angin pun musyawarah, mau ganti baju pun musyawarah. Itu dimusyawarahkan di waktu lain. Di waktu taklim yang dibicarakan hanya 2 perkara saja. Siapa besok yang baca taklim, siapa yang mudzakarah 6 sifat. Yang taskil otomatis, yang 6 sifat otomatis. Kalaupun ada tambahan musyawarah, maka yang diboleh musyawarahkan adalah yang berkaitan dengan takaza. Misalnya, bapak baru pulang dari musyawarah halqah, ambil takaza untuk nusrah
Ahliya yang ditinggal, boleh sampaikan dalam musyawarah itu. Atau khidmat jamaah. Ada jemaah mastur datang, abang sudah mengambil takazah hari Ahad makan siang kita yang masak. Kalau kita ambil takazah dari halkah, sampaikan di rumah. Jangan didiam-diamkan, takut nanti lupa. Kalau kita udah sampaikan, kalaupun kita lupa, istri insya Allah ingat. Sering jemaah begitu, tunggu-tunggu orang tuh makan. Kan? Begitu ditelepon, astagfirullah, kata kawan tadi. Dia gampang aja astagfirullah. Kan? Astagfirullah, selesai dah. Yang tidak makan dia tak selesai kan. Jadi mereka itu boleh dimusyawarahkan. Jadi 5 amal ini yang kita hidupkan di rumah kita. Sesekali ibu-ibu, bapak boleh muzakarah dengan anak-anak, adab makan, adab tidur, adab perjalanan. Kan? Kalau kita lagi keluar nih, ahli kali kita muzakarah ini. Tapi di rumah, anak-anak tak tahu cara makan, tak tahu cara tidur, tak tahu cara mandi. Maka sesekali boleh dibuat muzakarah di rumah kita. Termasuk kepentingan masturat pelajar Allah, pesanan wanita, dan lain-lain sebagainya. Sesekali boleh dibuat muzakarah di rumah, tapi tidak bersamaan dengan taklim harian. Cari waktu lain. Ini makomi ibu yang pertama. Yang kedua, hadir taklim mingguan masturo. Taklim mingguan masturo satu mahala diizinkan dengan musyawarah oleh markas kalau di mahala itu sudah ada masturo yang keluar 15 hari, 10 hari, minimal 2 pasang. Atau 1 pasang 15 hari ditambah dengan 3 hari beberapa pasang yang sudah keluar 3 hari beberapa kali. Maka kalau ada seperti ini, kita usahakan agar hidupkan taklim mingguan mahala, masturat di masjid kita, di kampung kita. Kalau belum ada, dikejar. Bagaimana caranya agar ada? Kita di mahala kita semuanya baru 3 hari 3 hari. Maka 3 bulan sekali, pastikan semua keluar 3 hari lagi. Sehingga nanti kalau sudah 3 hari 3 kali, kemudian ditaskil untuk keluar 10 hari. Kalau 3 hari keluar 3 hari berikutnya, rentangnya itu bulan ketiga. 2 bulan, bulan ketiga baru keluar. Tapi setelah 3 kali keluar 3 hari, mau keluar 10 hari, nggak harus nunggu 3 bulan kemudian. Misalnya sudah keluar 3 hari 3 kali. Nah bulan ini, bulan 2 sudah keluar 3 hari yang ketiga. Kalau mau keluar 10 hari, bulan depan sudah boleh langsung keluar 10 hari. Nggak nunggu 3 bulan. Nah, begitu. Maka kita usahakan agar di mahala kita memenuhi syarat sehingga taklim masturo bisa dibuat setiap minggu di mahala kita. Berikutnya, ibu sekalian Allah SWT, taklim mingguan masturat ini kepentingannya itu adalah sama seperti kepentingan bapak-bapak hadir malam markas. Bapak-bapak diminta hadir malam markas, ibu-ibu hadir di taklim mingguan masturat. Datang ke taklim mingguan masturat awal waktu, jangan terlambat-terlambat. Datang awal waktu, bawa pakaian ganti. Taklim masturat ini bukan hanya untuk masturat saja, tapi termasuk orang kampung kita mau ajak. Jangan dalam taklim mingguan masturat hitam-hitam kita pertahankan. Pakaian hitam-hitam itu pakai ketika dari rumah menuju taklim masturat. Sampai taklim masturat pakaian yang hitam-hitam diganti. Paling minimal cadarnya dibuka, pakai jilbab berwarna, paling minimal. Sehingga nanti ibu-ibu kampung kalau datang dia tidak merasa asing. Semua hitam, cuma aku aja yang belang-belang ini, kan? Jadi biasa. Boleh nggak kira-kira kalau kita berbedak-bedak sedikit, make-up sedikit, silakan. Biar orang kampung juga tahu, istri Karkun ini pun cantik ya rupanya. Bukan hitam-hitam begitu jelek-jelek semua dalamnya. Nah, silakan, tapi jangan ngeri-ngeri kali kan. Sampai orang pun takut nengoknya, ini boneka apa joker nih gitu ya. Jadi sederhana saja. Kemudian yang kedua, taklim ini makom ibu-ibu. Dan yang ketiga adalah keluar 3 hari per 3 bulan sekali. Maka ibu-ibu lingkari itu di rumah. Kalau kemarin keluar bulan Januari, Februari, Maret, maka April keluar lagi. Per 3 bulan sekali. Ingatkan suami untuk keluar per 3 bulan sekali. Sekarang targetnya setiap halkah minimal setiap bulan mengeluarkan 1 jamaah 3 hari. Ini diatur nih, agar setiap bulan ada yang keluar jamaah. Jadi kalau ada 3 jamaah kan udah 3 bulan, tiap bulan ada itu. 1 halkah 3 jamaah ada, berarti tiap bulan ada jamaah keluar.
Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Nanti bulan pertama, bulan keempat dia keluar lagi. Jadi keluar masturo per 3 bulan sekali. Kemudian satu lagi takaza bagi ibu-ibu, karena sekarang kerja masturo sudah semakin maju, semakin banyak, jamaah-jamaah sudah semakin banyak, maka dimintakan agar bapak ibu menyiapkan rumahnya untuk menerima masturo. Saya pernah dengar satu mutakarah katanya, kalau rumah kita dipakai untuk kepentingan usaha dakwah, seperti untuk tali masturo, untuk menerima masturo, insya Allah rumah kita tidak akan dihisap oleh Allah SWT. Dan rumah kita itu hadirin di mata Allah seperti masjid jadinya. Dan bagi jamaah kita, misalnya orang halakah, kalau ada satu masturo, keluarganya bagus, kemudian pengalamannya bagus, kalau taklim di rumah dia banyak yang datang, kalau jemaah masturo datang ke rumah dia, orang senang karena ibunya bagus, suaminya juga bagus, tapi rumahnya tidak memenuhi syarat, mungkin terlalu kecil, apa WC nggak ada, hijab nggak punya, maka kita orang halkah berkewajiban memusyawarahkan bagaimana agar rumah itu bisa nyaman jamaah masuk ke sana. Walaupun sekarang Maulana Sa'ad mengatakan tidak ada syarat untuk jemaah masturo masuk ke rumah, semua rumah boleh masuk. Walaupun rumah itu kecil sehingga masturo nggak bisa duduk, terpaksa berdiri dengar taklim, masuk juga jemaah ke tempat itu. Walaupun nggak ada air, terpaksa nimba, terpaksa ngambil dari luar, masukkan jemaah ke sana. Sampai begitu akhirnya. Tapi tetap kita berusaha harimnya agar rumah kita siapkan sehingga jemaah kalau datang merasa nyaman. Nah sekarang kita taskil ibu-ibu. Tadi taskil yang pertama, siapa nanti kertas diambil selepas zuhur. Siapa yang akan menghidupkan 5 amal di rumahnya. Itu yang pertama, taskil pertama. Nanti ibu catat itu. Yang kedua, siapa yang rumahnya siap 24 jam menerima jamaah. Jadi rumahnya macam masjid udah. Rumah yang dihidup 24 jam menerima jamaah, siap menerima jamaah, yang rumahnya seperti masjid, bukan rumah jadi-jadian. Ini kan rumah jadi, begitu jamaah datang baru ditutup ini, dibongkar ini, dikeluarkan ini, itu bukan 24 jam itu. Jadi kalau mau rumah kita 24 jam, buat rumah kita macam masjid, kosong dari kebendaan-kebendaan, ya kan? Hijab tetap tergantung. Kapan jemaah masuk? Masuk. Macam jemaah masuk masjid lah. Kan? Ini masjid rumah enggak 24 jam, tapi asal jemaah datang tunggu 1 jam. Keluarkan ini, tutup ini, pindahkan ini. Itu tak jadi. Jadi siapa yang siap rumahnya, kapan saja jemaah masuk, siap. Itu dia. Catat satu. Yang kedua, yang tak siap 24 jam, tapi kalau tiap akhir minggu siap aku. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu, kapan pun jadi, siap aku. Itu boleh juga. Atau yang siap sebulan sekali, silakan. Nanti ibu-ibu catat. Sekarang bapak-bapak juga akan catat di luar, ibu-ibu catat di dalam. Taskil yang pertama tadi, hidupkan amal rumah. 5 amal rumah. Yang kedua, rumah yang siap menerima masturo. Kapan kesiapannya? Sebulan sekali, tiap bulan, tiap minggu, tiap hari pun jadi. Silakan. Kita catat nama sekarang. Bapak-bapak juga taskil sekarang soalnya.